Jangan lupa untuk nonton. Ini podcast bagus banget. Kalau misalkan nanti kamu gak nonton, nanti saya sikat. Tahu sikat apa? Sikat WC mau? Saya sikat habis kamu. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kamu. Oke? Top. Tapi episode the best kamu itu yang sama Rina Noses sih. Itu ya yang kamu suka ya? Aku pengen deh dia ada di sini. Coba deh ajak ngobrol deh. Aku pengen ngomongin sesuatu. Tapi kamu waktu sebelum kalau bikin podcast sebelumnya ini nggak sih ada ngobrol dulu. Briefing dulu nggak sih kayak nanti gue akan nanya lo yang Enggak. Waktu sama Lesti? Enggak. Jadi Lesti kaget beneran dong? Bener. Tapi itu pertanyaan kamu emang kamu udah desain kayak gitu apa tiba-tiba sih yang sama Lesti dia naik? Enggak itu mah. Jadi sebelum sama Lesti itu waktu itu gue 20 menit itu gue di luar dulu ngerokok. Dia gue diemin dulu. Sengaja kita bangun dulu kan. Berkeriat tuh. Pas sampai dalam langsung nanya. Terus Anjing, kaget ya? Kaget lah. Emang itu treatment yang kamu bikin di setiap episode beda-beda? Beda-beda. Tergantung bintang tamu. Jadi inget ya dulu kita syuting bareng tuh belum ada kayak gini-gini ya. Gak kepikiran. Dan gue tuh ngerasa kayak zaman tuh kayak cepet banget berubahnya. 2000 berapa sih kita dulu tuh? Ya ampun 2010, 2009. Tapi aku tahu dari dulu kamu emang se-smart itu. Maksudnya gak sebecanda itu gitu. Wah, ada pempek. Ada apa? Empek. Hati-hati loh ngomongnya harus pakai M. Pepem. Bukan dong. Ngeselin gak sih fans-fans Lesti Bilar? Cheers dulu dong. Pertanyaan lu bagus soalnya itu. Iya. Ini aput. Anggur putih. Baiklah. Emang ini yang rasa mineral water? Coba gak apa-apa. Ini sengaja karena kamu anjir. Gue bisa bikin aja coba. Hah? Cuk gitu. Kemarin dijarit kesini soalnya. Oh iya? Iya. Oh. Gila loh. Silakan dimakan dulu. Sudah banyak loh. Ntar aja santai. Ntar gue ngobrol sambil makan kok. Ya. 17 Agustus Gilang Dirga. Sebenarnya kita udah mulai dari tadi. Tadi udah. kamu udah duduk. Oh iya udah mulai. Anjing. Gue gak tahu. Tapi gak apa-apa, tidak ada yang aku tutupi di hidup ini. Selamat datang di Pantengin Podcast. Hari ini kita kedatangan teman lama aku lagi. 8 tahun, 7 tahun lalu. 2000 berapa tuh? 2009. 2000. Enggak 2011, 2012 Kita kayaknya. kan masih umur 18 tahun loh. Oh iya betul sekali. Iya 2012 ya? Jangan kayak gitu. Kayaknya 2020 awal deh. Pas Covid syuting bareng. Jadi kita dulu ada satu tayangan namanya Iteng Mencari Kabayan. Itengnya aku, Kabayannya Gilang. Betul. Sesundaan teh. Sesundaan, bener. Dan tidak menyangka dulu kita sinaga kan. Iya. Tapi acting lo emang bagus banget sih. Masa sih? Bagus banget. Bahkan sampai dipuji si siapa yang bareng sama kita, ambunya gue. Oh, Tante Ingrid Wijanarko. Kan dia kan bilang katanya, kamu actingnya bagus banget kata dia. Iya. Gitu. Masa sih Tante? Aku jawabnya gitu. Masa sih? Dimakan dong. Kenapa sih emang ini? Kamu jualan ini? Bagaimana sih? Ini masuk iklan pertama. Wow. Pepe. Tuh kan? Dia yang salah kan anjing. Pempek Eko Patrio. Oh benar. Enggak bercanda. Enggak. Karena kamu orang Palembang, bener nggak? Betul. Ya kan, jadi kita, ya kan. Ini kita datangkan langsung dari Manokwari ya, bukan? Di Manokwari memang ada pempek, tapi maksudnya ini kayaknya dekat-dekat sini nih enak nih. Enak ya? Kamu tuh makan semua? Pempek makan, apa makan? Enggak maksudnya semua makanan. Kok mikir gue kemana-mana? Ya enggak maksudnya. Semua kok semua aku makan. kan? Semua aku makan. Babi juga aku makan. Iya, kalau babi kan memang boleh makan. Katanya babi enak banget ya? Gini, babi itu sebenarnya bukan enak banget.
Tergantung orang yang masak pertama. Tapi dia punya tekstur yang gak dimilikin sama seluruh daging. Aku belum pernah nyobain daging manusia sih. Tapi at least daging yang daging. Tapi tahu nggak kata orang-orang yang kanibal, daging paling enak tuh daging manusia. Bahkan kalau nggak salah di Cina apa Jepang bayi itu dimakan. Iya, yang selain karena kan. sehat. Tapi akhirnya jadi kontroversial kan? Iya. Kamu pernah baca Pizzagate nggak sih? Pernah. Salah satu cerita konspirasi yang menyenangkan bahwa katanya di sana adalah tempat perdagangan anak-anak. Betul. Bahkan dibilang kalau ada bencana, kenapa ada beberapa negara besar yang langsung turun tangan. Betul. Untuk mengambil anak-anak itu. Betul. Bilangnya katanya mau dijaga padahal. Iya. Apa ujungnya? Anjing, konspirasinya ya. Apa ujungnya? Ujungnya darahnya diambil. Biar lo yang ngomong. Anjing. Biar orang yang nyari deh, nih Pizzagate cari sendiri ya. Bukan kita yang ngomong Bukan kita yang ngomong. Kamu lahir 17 Agustus. That's true. Virgo. Bukan ya? Bukan. Apaan sih? Soalnya nyokap gue Agustus Virgo. Apa so tau anjir. Agustusnya Virgo itu berarti di tanggal 23 ke bawah. Apa dong kamu? Leo dong. Oh kamu milihnya Leo? Aku memilih Leo. Oke. Betul. Oh sangat leadershipnya luar biasa. Katanya begitu, tapi kayaknya gue tipikal Leo yang ngalir deh. Seperti? Bukan berarti harus, gue Leo nih, gue harus jadi pemimpin. Enggak juga ya? Enggak juga, santai aja. Dalam hubungan belum tentu kamu harus yang memimpin. Wah, apalagi dalam hubungan. Bentar gue balik, kabelnya beda. Kalau dalam hubungan. Di sini juga nggak apa-apa. Anjing, ini jangan dong. biar otak kamu yang berbicara jadi di sini. Kalau dalam hubungan, itu gue termasuk yang ngalir. Ibaratnya kayak, ya gue harus ngikutin lah gitu. Apa mau bini kalau terlalu dikerasin juga nggak bisa gitu. Karena kan kalau menikah tuh kan dua insan tuh berkompromi lah ibaratnya gitu. Kalau satu harus dominan terus kayaknya nggak akan jadi. Karena gue itu bukan bos tapi gue leader. Kan ada perbedaan tuh. Jadi gue lebih memilih untuk mendengarkan baru memutuskan daripada di awal sudah memutuskan kemudian menyesali kemudian. Jawaban ini emang di-create untuk didengar orang atau memang aslinya begitu dari dulu? Pencitraan. Karena gue pernah dengar dari temen deket lo. Siapa tuh teman dekat gue? Ada. Banyak. Upin Ipin ya. Bukan ya? Siapa sih? Ada. Oke. Lo kenal deh kayaknya orang ini. Oke. Gak tau deh temen deket lo ngaku-ngaku apa. Namanya Leonardo. Oh Nat. Bukan. Siapa sih? DiCaprio. Wow. Dia bilang katanya waktu SMA lo bucin banget. Anjing, aduh ya bener anjing. Jadi kalau misalnya lo bilang ngomongnya kayak gue itu gini, gue nggak percaya nih. Mungkin karena udah perjalanan hidup ya, tapi gue ceritain, bucinnya gue tuh parah banget. Jadi waktu anjing, kok dia bisa tahu sih? Jadi gini. Lightingnya bagus anjir. Gue jadi ngerasa syuting TV. Acting lo lebih bagus sama anjir. Ya. Enggak, tapi beneran bucin banget, parah. Jadi gue itu kelas 1 SMA berpacaran dengan kakak kelas 3. Kemudian jadi gue baru pacaran tuh sekitar 3 atau 4 bulan. Tapi gue tuh gak ada modal apa-apa gitu. Maksudnya modal pacaran. Lu kalau pacaran lu mesti jalan, ngeluarin duit buat makan, nonton lah atau apa. Gue gak ada sama sekali. Ibaratnya gue bener-bener waktu itu mobil pun juga mobil bokap kan. Ya emang waktu SMA mobil bokap semua mungkin ya. Cuma maksud gue kayak gue tidak bisa nyenengin pacar gue dengan cara beliin apa, barang apa gitu. Karena gue sendiri masih kekurangan. Akhirnya mungkin karena waktu juga gue tidak bisa memberikan banyak untuk dia. Akhirnya dia merasa kok kita kayak nggak pacaran gitu. Menurut dia. Lalu kemudian putuslah kita akhirnya. Nah menjelang putus itu dia udah deket sama orang lain ternyata. Makin sakit hati gue. Karena ternyata mungkin ini adalah pacaran pertama gue yang serius waktu Berapa SMA tahun? itu. Cuma 4 bulan, cuman gue kayak intuit banget gitu loh. Terus jadi apa yang lo ceritain itu cuma 4 bulan dari tadi? 4 bulan. Aku agak capek loh Nggak, otakku untuk banget. mencerna. Parah banget, gue tuh sebutin itu. Lalu kemudian setelah gue putus, dia bilangnya kayak kita putus aja karena kayaknya nggak nyambung nih gitu. Apa yang gue pengenin lu nggak bisa penuhin, ibaratnya akomodir. Akhirnya kita putus, tapi gue kepikiran gitu. Kayak gue kesel sama diri gue sendiri, gue kesel dengan keadaan.
kenapa gue harus begini gitu kan. Akhirnya gue 2 minggu tuh gue bolos sekolah. 2 minggu lo bolos? 2 minggu gue gak ada masuk sekolah sama sekali. Gue benar-benar gak bisa dihubungin sama siapapun, termasuk gue kabur dari rumah. Dan sekolah gue tuh waktu kelas 1 itu di SMA 5 Negeri Bengkulu itu, gue kan sekolah tuh kalau ada kesalahan lo dapat poin. Iya. Kalau lu ngumpulin poin sampai 150, lu itu bisa tukar sama OVO. Bisa sama ini apa Vivo. Bangsat lu. Nah, terus habis itu gue akhirnya hampir 150 poin gue harus masuk kan. Akhirnya gue masuk. Okay. Cuman waktu itu gue benar-benar nggak bisa dihubungin. By chat, nggak bisa sama sekali. Instagram lo nggak Bokap upload? gue kan belum ada Instagram zaman itu. Ya, nah terus lagi ngapain juga gue upload gitu kan. Hai aku lagi bucin, aku sini goblok. Terus habis itu gue gak cerita juga sama bokap nyokap gue apa yang gue rasakan gitu. Gue bener-bener gue sembunyikan. Bahkan gue baru buka itu beberapa tahun belakang ini. Kalau ternyata gue sekesel itu sama keadaan. Nah terus akhirnya apa yang lo lakuin di 2 minggu itu? Gue jaga wartel, punya temen gue, dulu masih ada wartel kan. Terus sama jaga warnet, bukan warnet, PS, rental PS2. Jadi di sebelah itu rental PS2, sebelahnya lagi wartel. Wartel. Jadi kalau gue shift-shiftan gitu kan, dari pagi ke siang gue wartel, setelah itu sampai malam gue jaga, pindah ke sebelah. Gue jaga juga. Sehari itu gue gak banyak gitu, cuma 15 sampai 20 Tapi ribu. pulang ke rumah kan? Enggak. Dan lo gak dicariin? Dicariin. Masa sih? Dicariin. Kalau enggak udah 2 minggu udah lapor polisi kali. Bokap gue tuh sempat dateng 4 hari setelah gue kabur itu. Terus gue bilang gue gak bisa balik dulu ke rumah. Oh tahu lo di mana? Tahu, dia tahu gue di mana. Gue bilang gue gak bisa balik dulu ke rumah. Dan gue juga sering keluar kota gitu 3 hari, 4 hari gitu. Kadang main basket gitu sering juga. Makanya dia juga setelah 3 hari kok gak pulang-pulang, gak bisa dikasih, gak bisa di reach lah anak ini gitu. Baru dia nyari. Jadi 2 minggu itu benar-benar menurut gue itu adalah masa dimana gue belajar. Ketika gue goblok, gue belajar untuk tidak goblok lagi ibaratnya gitu. Pas gue masuk sekolah, akhirnya yang terjadi adalah gue banyak ketinggalan pelajaran. Lo tau gak, gue waktu ada ujian matematika, waktu itu lagi kuis kalau gak salah, gue harus remedial. Di saat remedial kan gue gak belajar gitu. Gue gak tahu apa yang mesti gue isi. Akhirnya? Kursi gue ditaruh di depan sendiri. Gue dikasih meja sendiri, ngadep ke anak-anak yang lain. Terus yang gue lakukan adalah gue tidur. Enggak lo isi? Enggak gue isi. Gue mau isi apa, orang gue gak tahu. Iya. Gitu kan, gue gak ngerti. Otak Einstein lo gak keluar? Tidak keluar. Waktu itu mungkin otak Alita ya. Jadi pada waktu itu, waktu itu terjadi adalah sampai guru matematika gue tuh bilang, gue lupa namanya siapa tuh. Waktu itu dia bilang, lo gak akan sukses, lo gak akan jadi siapa-siapa kalau kayak gini caranya. Iya bu, sorry gue bilang, karena gue gak tahu harus ngisi apa. Berarti 2 minggu lo tuh shift-shiftan wartel PS2 sebenarnya untuk ngumpulin uang supaya bisa nyenengin cewek itu bukan sih? No. Bukan. Karena gue gak ada kegiatan apa-apa. Oh, orang galau patah hati gak mau ke sekolah karena lo gak bisa bersosialisasi dengan hati lo yang retak itu? Iya, itu dia. Jadi dan gak balik lagi tuh? Kemananya? Sama cewek tuh gak balikan lagi? Enggak balik lagi. Tapi lo tau gak, gue sempet nemuin dia lagi waktu pertama gue ke Jakarta 2008. Karena gue masih nyimpen nomornya kan. Ceweknya di Bandung. Gue temuin pada waktu itu, ya kita sekedar ngobrol gitu aja. Cuman gue tidak berusaha untuk untuk jadian lagi sama dia. Apa sih cewek ini spesial banget? Cantik karena itu misalnya, atau apa yang lo suka? Cantik relatif. Mungkin karena hati. Jadi mungkin karena waktu itu gue ngerasa ini pacaran gue serius pertama. Itu cinta monyet loh Lang. Kayak gue nih, gue punya cinta monyet SMA yang aduh gue galau banget. Tapi cinta gue gak anggap itu cinta yang gue pahami dalam konsep cinta ya. Iya. Cuman kayaknya kalau dia tuh beda waktu itu. Sampai sekarang kayaknya, kok mata lo beda? Sampai sekarang ya enggak lah pasti. Cuman kalau dipikir-pikir, gue tuh dari sekian banyak pacar yang gue pacarin gitu-gitu, gue tuh baru 4 kali serius. Dia, terus ada lagi yang nomor 2 itu namanya. Yang ketiga tuh Ranti, bukan. Yang ketiga tuh Pele. Terus yang keempat ya sekarang.
Jadi cuma baru itu doang, baru itu doang yang gue seriusin. Sisanya mah cuma pacaran buat fun doang, pacaran gitu-gitu doang. Jadi gue sebucin itu sehingga gue harus pindah sekolah. Soalnya nilai gue tidak mencukupi kalau gue mau masuk IPA. Padahal target gue waktu itu, kenapa gue harus masuk IPA? Karena gue harus tes Akmil atau Akpol. Oh, lo IPA menjadi prioritas. cita-cita. Iya, cita-cita gue itu. Sebab pada waktu gue pulang lebaran gitu kan ada sepupu-sepupu gue yang udah masuk ke angkatan udara waktu itu, ketika dia pulang kan pakai baju pesiar, keren banget, orang pada, keren banget badannya nih, tegap, badannya pada tegap gitu kan, bajunya ketat, bajunya ketat gitu kan, terus gagah. Jadi gue yang wah gue pengen nih dipuji-puji kayak gini. Ternyata gue pengen dipuji doang sebenarnya. Kenapa nggak ketika itu lo bikin aja seragam meskipun lo nggak masuk Akmil atau Akpol, lo pulang langsung jalan gitu. Orang gila orang mikirnya. Jadi karena itu. Terus kemudian yang kedua nih lebih oke lagi. Kayaknya gue nggak pernah cerita ini deh. Masa? Yang kedua nih gini. Apa namanya? Ya namanya udah gue sebut. Iya namanya udah gue sebut lagi. Aduh gak enak lagi. Ya udah kita ganti deh. Serah lo. Enggak dong. Serah lo. Oh serah lo. Yang kedua ini. Aduh gue mau cerita tapi namanya udah gue sebut lagi. Gimana dong? Ya nanti diedit. Gitu. Ya nanti diedit namanya ya. Iya. Nah ya pokoknya. Yang kedua ini gue pernah edit beneran loh. Iya gue ganti Andri. Jangan dong. Enggak maksudnya namanya jangan sampai ke sebut ya beneran ya. Ya Allah iya. Gue gak enak soalnya. Soalnya ini cerita agak sedikit sensitif. Karena gini. Gue pada waktu pacaran sama dia. Gue ke Jakarta. Untuk menggapai cita-cita menjadi public figure. Baik. Lalu kemudian di perjalanan gue ke sini. Gue tuh selingkuh. Dari si pacar gue itu. Gobloknya gue adalah gue jujur. Gue selingkuh, gue bilang gitu. Terus lu udah ngapain aja? Gue nggak ngapa-ngapain kok, gue cuma grepe-grepe. Iya, gue bilang gitu kan. Gue segoblok itu, gue benar-benar terang-terangan. Oh, lu nggak tahu ngapa-ngapain, lu sejauh apa? Gue ngasih tahu, tapi gue nggak sampai tidur. Ya Allah, cuman gue belum nikah udah tidur. Udah, kalau nggak tidur kan gue ngantuk. Nah terus, iya terus, ya dia wajar lah, kesel lah gitu kan. Karena gue adalah pacar pertamanya dia. Oke. Terus habis itu gue berusaha untuk menggapai dia lagi lah, untuk dapetin dia lagi. Kakaknya dia perempuan lagi ada kerjaan ke Jakarta. Maksudnya gue pengen dia jadi mediator lah untuk bikin kita balikan lagi. Gue coba telepon, intinya tuh terlihat bahwa dia nggak mau ditemuin. Karena dia kesel lah adanya dia digituin kan. Terus abis itu di satu momen entah kenapa hari itu gue pengen banget ke Blok M Plaza. Padahal gue nggak pernah ke situ. Gue bilang lah sama temen gue, kita ke Blok M Plaza yuk. Ngapain lah? Nggak tahu. Gue lagi pengen ke situ aja gitu. Pas gue kesana, ketemu dong. Oh, semesta yang mempertemukan. Anjing itu aneh banget gitu. Jadi gue baru mau pulang. Gue mau ke parkiran. Set, kakaknya turun dari eskalator. Jadi gini nih. Set, kayak di sinetron. Gue bilang, Mbak, gue bilang gitu. Tapi lo zoom in gak tuh? Zoom in dan ada ini ceng. Lu bisa serius nggak bangsat nih? Terus habis itu ya mulailah gue di sana diceramahin kan. Tahu nggak? Dia tuh udah ngapus foto-foto kamu. Dia tuh udah begini-begini. Tapi ada satu kalimat yang jujur sebenarnya waktu itu gue sakit hati. Apa? Dia bilang gini. Tahu nggak? Gara-gara sama kamu, dia itu udah nolak calon dokter loh. Dia nggak mikirin masa depannya. Dia mikirin kamu doang. Nah, kalimat dia nggak mikirin masa depannya itulah yang mungkin menjadi trigger gue untuk menjadi lebih maju. Jadi pada waktu itu gue cuman iya gue biarkan karena dia pasti kesel adanya digituin kan. Apalagi waktu itu gue masih luntang lantung gitu. Ya wajar lah, orang pasti pilih yang sudah pasti masa depannya akan terjamin kan. Nah, cuman itu jadi trigger gue untuk oke, gue tunjukin, gue bilang gitu kan, bahwa apa yang gue lakukan sekarang ini bukan bercanda, gue bener-bener serius gitu. Kayak ini gue nggak pernah cerita kemana-mana deh kayaknya. Dan gue sering banget lo denger orang ngomong ketika orang itu direndahkan, di underestimate, tiba-tiba mereka kayak punya kayak punya urge untuk mengubah hidup mereka. Betul. Kalau ibarat nih kita ngomong koin nih, kalau dia turun itu pasti naik, bener gak? Iya kan? Nggak tahu, ya tergantung lu udah loss berapa. Tapi bener gak logikanya kan gitu. Ibaratnya ada juga kan di dalam kalimat-kalimat Quran kalau gak salah,
kalau semua orang sudah merendahkanmu maka Allah yang akan mengangkat derajatmu kan gitu ya. Iya, ya kan makanya. Itu keren juga ya gue keren, ya. mantap. Ya Makanya kan ada doa orang teraniaya itu kan bahaya. Nah saat itu lo langsung berdoa gak? Sampai nangis-nangis? Gue langsung nangis. Maksudnya gue dalam sholat gue nangis. Iyalah. Gue bilang sama Allah, ya Allah, gue bilang banyak banget yang kayaknya underestimate gue kayak begini. Gue pengen deh jadi orang kaya, gue bilang gitu kan. Maaf lah gue potong. Gak apa-apa. Kenapa ini gue juga lagi motong kok. Iya. Kenapa sih orang sampai underestimate lo? Maksud gue gini, apakah lo pernah ada di titik seterendah apa sampai orang underestimate gitu? Karena tadi gue bilang ke lu, bokap gue itu kan PNS. Ya. Gaji PNS lu tahu dong. Terus waktu SMA pun gue nggak punya kendaraan, gue nggak punya motor gitu. Mobil dipakai bokap. Jadi kayak yang benar-benar gue nggak ada modal buat apa-apa gitu. Okay. Modal gue tuh hanya pertemanan aja, basa-basi aja. Yeah. Mungkin dari situ juga orang akhirnya berpikir, wah ini orang nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Makanya gue kayak yang oke, gue buktiin deh kayak gitu. Gue harus jadi public figure, apalagi gue dari daerah gitu waktu itu kan. Jadi kayak mikirnya kalau dari daerah nggak akan jadi apa-apalah gitu kan. Mungkin saat itu orang berpikirnya begitu. Tapi sesering itu loh di underestimate. Sesering itu selain juga. Enggak juga, tidak sesering itu. Tapi dari keluarga sih beberapa ada yang kadang underestimate, kadang support gitu. Tapi itu jadi cambuk buat gue. Kayak yang one day gue akan ada di posisi ketika kalian akan ngejilat gue. Tapi gue sudah melupakan itu. Yeah. Ada momen-momen ketika gue ini ngeselin sih. Maksudnya ketika gue berasa bahwa banyak yang ngejilat gue nih gitu kan. Terus mulai di situ lo merasa keenakan? Di situ gue ngerasa keenakan, nikmat gitu loh gitu. Apalagi pas bagian ini ngomongin apa nih? Enggak kan menjilat kan berarti orang membaik-baikan lo. Betul. Lo pasti keenakan. Iya keenakan. Cuman pada waktu itu entah kenapa di titik kulminasi gue merasa bahwa ini udah berlebihan. Jadi yang gue lakukan gue kesel. Contoh penjilatan yang paling menyebalkan. Mulai dari panggilan. Misalkan dari lang terus dipanggil nak anjing gak lo? Oh berarti orangnya lebih tua ya? Paham gak maksud gue? Ngerti. Nah terus abis itu gue sampai di titik dimana gue bilang, lo semua penjilat, gue gituin. Lo ngomong itu sama? Gue ngomong, waktu gue begini-begini, lo nggak begini, gue begini-begini, lo nggak begini. Sekarang ketika gue udah di sini, kalian baru ngomongin gue, manggil gue dengan nak segala macam, tai, gue gitu-gituin. Gila, for president. Waktu itu. Ya. Tapi sekarang gue sudah memaafkan. Oke. Gue sudah ada di tahap, aduh udahlah gitu. Kalau gue dulu tidak dibegitukan, gue tidak akan ada di titik sekarang. Tapi lo ngomong itu sama keluarga berarti? Sama sekeras keluarga. itu? Oh iya. Sama keluarga. Lo Leo banget ya? Keras gue, sekeras itu. Bokap gue tuh sampai nelpon gue, kenapa gitu kan. Enggak, gue gak suka, gue bilang gitu kan. Ini udah berlebihan, gue bilang gitu. Mereka harus sadar kesalahan mereka di mana. Sampai di sidang gitu. Jadi benar-benar sidang. Bokap gue sendiri yang jadi moderator. Intinya bokap gue bilang gini, di briefing dulu gue sebelumnya. Gue mau nyelesain masalah ini, lu jangan emosi, kata dia gitu. Gue tahu posisi lu di mana, tapi ini keluarga gue juga, gitu kan. Jadi lu harus ngerti ya. Oke, gue bilang gitu. Nah, pada waktu itu gue masih belum puas, tapi beberapa minggu yang lalu. Oh, berarti baru kejadiannya? Enggak, kejadiannya udah beberapa tahun sebelum gue merit. Oke. Cuman beberapa minggu yang lalu kan gue udah banyak dengerin orang-orang lah, maksudnya gue sempet guru ngaji gue bilang, Lang, hati lo tuh masih penuh dengan dendam. Hati lo masih penuh dengan amarah. Coba lo buang-buang itu semua deh, kata dia gitu. Jadi sekitar 2 mingguan yang lalu gue nulis di grup keluarga, gue bilang untuk Uwa, bapak, om, tante, gue minta maaf kalau pernah menyakiti hati kalian. Gue minta maaf kalau pernah menyinggung perasaan kalian. Dan apapun yang kalian lakukan, insya Allah juga sudah gue maafkan gitu. Triggernya karena karena gue ngaji setelah itu. Pengajian itu. Tapi, jatuhnya nggak pengajian sih, jatuhnya emang gue personal berguru, aja. Terus tapi setelah itu kita nggak yang terjadi. Alhamdulillah gue lega gitu, lega selega-leganya. Hidup jadi lebih nyantai. Kayak lo nggak butuh ngoyo banget apa gimana. Kalau dulu kan kayaknya gue mesti ngejar sesuatu. Kayak tadi yang gue cerita di luar kan. Kalau sekarang tuh ya udahlah. Apalagi banyak teman-teman kita yang maaf ngomong sudah lebih dulu pergi meninggalkan kita, nggak bawa apa-apa juga, udah deh gue. Tapi gue juga baru ngerasa kayak gitu loh, Nyat. Masa sih? Iya benar. Baru-baru ini? Ya nggak tepat baru-baru ini banget, maksudnya banyak lah rangkaian kejadian di hidup gue. Sampai akhirnya gue pernah berpikir gini nggak sih, bahwa
gini ya, gue tarik sedikit. Kalau dalam kitab suci gue, itu kita diberikan satu cerita. Misalnya tentang Firaun atau apa. Itu nanti ada endingnya kalimatnya gini. Meskipun cerita tentang sebuah kejahatan seseorang, tokoh ya. Agar tergenapilah perintah Allah. Atau gue maknainya agar memang harus itu terjadi. Jadi gue selalu berpikir memang dalam kehidupan ini kayak lo bilang, lo dendam, lo marah apa segala macam. Rasa sakit hati atas orang A, B, C. Kadang-kadang gue tuh kalau lagi sadar dan gue merasa gue bisa inget gitu ya. Kita kan kadang-kadang campur emosi dan lain sebagainya. Betul. Gue ngerasa loh ini skenario ini kayak sinetron itu misalnya memang harus ada tokoh ini nih untuk ngelakuin ini. Ada tokoh ini muncul untuk ngelakuin ini supaya kita menjadi satu hal yang diharapkan. Nah, tapi pada intinya ketika lo nggak bisa ngambil kutipan-kutipan apa yang dimaksud kenapa orang ini ada di hidup lo dengan cara dia memperlakukan lo bisa salah outputnya atau benar kan gitu kan. Jadi gue selalu tuh ngerasa kalau ada masalah sekarang gitu gue tarik ini skenarionya apa ya supaya gue jadinya ngikutin the best skenario-nya, endingnya. Karena ada satu buku yang gue baca bilang bahwa kita ini sebenarnya, tapi meskipun kalimat itu artinya bukan itu ya. Intinya bahwa kita adalah Tuhan buat diri kita. Bukan dimaknai Tuhan itu kita Tuhan ya, tapi kita sebenarnya adalah director of ourselves gitu maksud gue. Jadi maksudnya lo apa yang lo lakuin sekarang membuat lo lega karena akhirnya lo bisa tarik itu jadi kesimpulan yang baik gitu dan lo jadi sukses. Betul. Gue baru mulai sih, maksudnya gue belum sampai ke tahap itu bahkan. Gue baru berat mulai. Loh, karena hidup gue baru ini berat loh yang terjadi loh. Berat banget loh. Berat banget ya. Nanti lo cerita di podcast gue ya. Jadi ya mungkin karena gue baru proses aja sudah begitu gitu. Bahkan si guru ngaji gue intinya dia bilang, Lang, prosesnya itu sangat berat, Lang. Yang lo alami nanti itu jauh lebih berat dari ini. Tapi kalau udah berhasil, ini kok enak-enak aja kok, lega, santai aja gitu. Betul. Karena intinya dia poin besarnya adalah nanti lo akan berada di titik yang kalau lo berhasil ya, lo akan berada di titik lo nyadar bahwa ya udah lo bukan siapa-siapa, lo ngikut aja. Exactly. Lo ngikut aja, Tuhan mau ngarahin lo kemana? Ya udah ikut aja. Nah kemarin gue ngerasa gue ikut aja. Gue pikir itu perintah Tuhan. Iya. Ternyata perintah setan. Tapi kan akhirnya lo belajar kan? Belajar. Jadi sebenarnya dari hal buruk ataupun hal baik tergantung kita se-wise apa sih melihat keadaan. Gue cukup wise kok. Next. Kasian jadinya. Enggak apa-apa. Lang. Gue makan nih. Dia makan. Lo kan, gue kan ketemu lo kan, kalau itu kan as an actor. Tiba-tiba berubah ke dunia presenting dengan segala macam yang lo bawakan dari impersonate orang atau lo mungkin sendiri tadi sebelum ini kita ngobrol sebentar lo bilang gue tuh membadutkan diri atau lo sebagai badut lah dalam sebuah acara gitu. Padahal pas gue ketemu ini asli ya, pas gue syuting sama dia gue tahu nih orang pintar banget ya, orangnya oke lah gitu. Dia bisa punya otak lah. Iya, jadi lo tuh bersinar di mata gue ya, maksud gue bersinar dalam arti gue akan inget sama orang ini, gue akan inget sama si A, si B gitu. Terus lo loncat jadi presenter. Iya. Dan lo sendiri yang menyebut diri lo, gue menjadikan diri gue baru orang nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu ya, kayak yang pertama karena duitnya lumayan. Intinya di awal kan sebenarnya gue nyari duit kan. Nah ketika dapat opportunity di tempat ini, ya gue kejar duitnya di sini. Kemudian ketika dapat opportunity jadi MC, ya gue jadi MC. Yang penting duitnya oke gitu. Kemudian akhirnya terjun di dunia presenter secara tidak sengaja, akhirnya terus-terusan gitu. Kemudian ternyata gitu masih ada nyambungnya ke dunia acting. Karena lo bisa. Betul, gue satu bisa impersonate. Kedua, ketika kita misalkan ketemu sama narasumber, ketika kita ketemu sama orang-orang yang menurut kita ini palsu nih orang gitu. Tapi kan lo ada jiwa acting lo harus tetap ngegali kan. Jadi lo kayak oh iya serius lo kok bisa? Kayak kita dari tadi kan gitu. Padahal dalam hati lu ngomong bangsat gue udah tahu nih maksud lu apa nih. Lu gak bener nih gitu. Jadi tetap ada ininya, actingnya tetap ada. Nah yang mau gue tanyain belakangan apalagi gue nonton beberapa YouTube lo mengeluarkan persona yang lain.
Iya. Apakah lo udah lelah atau lo tiba-tiba ngerasa gini, gue cukup nih, apa yang lo udah harapkan, tujuan lo udah hampir tergenapi, lalu lo mau rubah persona lo menjadi diri lo yang lain, yang orang supaya bisa melihat hal lain dari diri lo. Itu benar. Yang mau gue cari adalah pendapat orang tentang diri gue yang selama ini dilihat di TV, bisa lihat diri gue berbeda di YouTube. Iya. Tapi kenapa gue memilihnya ruang interogasi? Waktu itu pun juga gue ngerasa gue tuh suka nonton film-film detektif kan. Jadi gue tuh ketika ngedenger detektif lagi interview orang, kok ini orang jago banget sih muter-muterinnya. Lu pernah di BAP gak sih? Pernah, waktu itu gue nabrak. Bukan orang nabrak gue di Ampera. Nah, lo ngerasain BAP itu gimana? Pertanyaan muter kan? Muter. Iya. Tapi akhirnya gue puter tuh polisi, sampai polisi bilang, iya bapak yang salah. Orang Batak ya gue. Enggak, jadi gini ya Pak ya, gue gambar tuh sketch. Bapak ini dari sini, nggak mungkin kan gini-gini. Polisi sampai bingung. Iya Pak, bapak salah. Mbaknya mau gimana ya? Sumpah ada di Polres Jakarta Selatan. Oh iya, kayak gitu. Tapi aneh. Agak aneh ya. Nah tapi emang gitu kan maksud gue. Kadang-kadang kalau lu searching pertanyaan gue tuh ketika di awal, nanti di tengah gue tanyain lagi. Yes. Karena dari situlah gue bisa tahu nih orang bohong apa enggak. Kalau lu berubah jawabannya dari awal sampai tengah, ya lu bohong gitu. Nah, gue tuh suka yang begitu-begitu tuh gue suka banget, ngegali orang tuh gue suka. Dan ini gue juga belum pernah cerita ke siapa-siapa. Di awal gue sebelum bikin podcast, orang yang gue ajak konsultasi pertama tuh Deddy Corbuzier. Oh, I see. Gue bilang sama dia, Mas, izin, gue mau bikin podcast. Terus dia bilang, silahkan. Konsep lo gimana? Ruang interogasi. Oke, gue bilang. Udah bikin pilot? Udah. Gue liatin pilotnya ke dia. Terus dia nonton. Setelah dia nonton, gue ajak ketemu. Mas, gue mau ketemu. Lo kasih gue advice apapun. Gue butuh banget insight dari lo. Oke, kata dia gitu. Gue ketemu ngobrol sama dia sekitar 2 jam lebih. Untuk ngobrolin, Lang, podcast gue tuh begini, ini tuh begini. Dari situ gue dapat banyak banget insight. Nah, insight terbaik yang menurut lo membentuk ruang interogasi? Insight terbaik adalah buat Deddy, pertanyaan seperti di awal kayak lagi ngapain? Apa kabar? Sibuk apa? Interogasi tidak begitu Lang, kata dia. Interogasi itu pertanyaan lo harus tajam. Kayak misalkan gue nanya lu nih, pertanyaan pertama gue bisa begini. Kenapa lu gak married? Umur lu udah gini, lu udah mapan. Lu gak suka cewek, lu gak suka cowok ya? Iya. Begitu. Iya lagi keceplosan. Iya, bisa gitu. Pertanyaan gue gitu. Akhirnya lu keceplosan. Nah, ini acting ya ceritanya ya. Jadi sebenarnya Gilang kayak gitu, gue akan jawab kayak gitu. Misalnya acting. Iya, acting. Ya, pokoknya itu yang masuk di otak gue. Yeah. Mengenai set gitu-gitu, itu bisa itu berjalan nanti aja kata Oh, dia jadi artinya ruang interogasi itu ternyata otak dari semuanya Deddy Corbuzier. Otaknya dari gua, cuman dipoles oleh Deddy Corbuzier sebenarnya. Gua dapat banyak pelajaran. Ibaratnya gua sekolah nih sama Deddy. Dia buka kelas nggak sih? Kita daftar yuk. Gua nggak tahu ya. Dia sempat buka kelas kok. Oh benar. Iya, kelas online. How to create a podcast gitu. Create a podcast, become a podcaster gitu-gitu dia sempat buka deh kalau nggak salah. Oh. Jadi dari situlah akhirnya gue menjadi diri gue yang berbeda yang dilihat orang selama ini di TV. Nah, sekarang gini, maksud gue gini, pertanyaan yang gue maksud, lo kan di TV badut lo bilang. Iya. Nah, kenapa lo mau rubah persona lo? Apakah hanya untuk dilihat ada citra lain atau ada tujuan-tujuan lain? Misalnya, lo misalnya mau mencalonkan diri. Biasanya orang, gak bisa nih, gue terlalu lawak, gue terlalu komedi. Atau lo mau jadi pebisnis. Atau lo udah capek dipikir jadi baru, lo cuma bahan bercandaan. Lo mau ngasih tahu gue, Gilang, gue se-smart ini misalnya. Gue jawab semua ya? Iya. Kalau untuk nyalon, gue belum kepikiran. Iyalah, kan lo rambut lo masih bagus. Iya, bukan nyalon itu dong. Ini dong. Mohon maaf. Abis jangan itu, ditunjuk dong. Kan ceritanya bukan partai. Oke. Tapi kamu sudah biru-biru. Oke, jadi jangan sewot dong. Ini tulis pacar. Pacar sewot. Iya, pacarnya aja nggak ada ya. Gimana mau sewot? Nah, terus abis itu yang kedua untuk bisnis iya. Bisnis sudah pasti karena YouTube sendiri adalah bisnis. Yang kita lakuin ini adalah bisnis memang. Tapi tujuan utama gue tuh sebenarnya adalah gue tuh mau, gue nggak puas di satu tempat gitu. Gue nggak mau ada di zona nyaman terlalu lama. Karena kalau begitu nanti gue akan kalah sama yang lain-lain. Gue akan tersalip gitu loh. Gue pengen. Dan itu kudus loh.
Betul. Karena itu dia. tersalib. Iya. Aduh, dark banget lagi Enggak apa-apa. Gue paham kok maksudnya. Cuman gue tidak bisa bercandain. Iya. Bukan agama aku. Iya. Nah. Tuhan maaf. Iya. Tapi gue sekolahnya di Saverius kok dulu SD. Oh iya. Gue tahu kok. Gue lebih sering sholat kok daripada lo. Oh, masa sih? Iya, karena kan gue syutingnya sholat mulu. Sementara gue sholatnya jarang ya, bener. Gue lebih sering sholat. Iya kan? bener. Gue dulu di Saverius tuh gue bener-bener. Iya, crossing religi dong. Iya betul. Bahwa Yesus tuh ada di sini tulisannya Indri. Gue tahu. Iya, keren banget gue tahu sekali ya. Dan gue juga tahu kok Al-Falaq. Surat Al-Falaq gue ada yang hafal loh. Oh, surat Anas. Aman, coba. Kul a'udzu birabbi itu Falaq. Anas lu disebutin depannya. Kalau Binas. Kul a'udzu birabbi nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alazi wa yuwaswisufi suduinas minarji matiwanas. Nah, keren. Karena gue syuting dan gue tanpa suruh hafalin gue bisa hafal, gue cepet hafal. Tapi lu bisa hafal ini gak? Asyhadu? Gak ya? Bisa dong. Lanjut. Ikan cupang, ikan cucut, lanjut. Iya, oke, baiklah. Jadi kalau alasannya lo takut tersalib tadi lo bilang. Iya, gue takut tersalib oleh yang lain. Akhirnya gue memutuskan untuk tetap berkarya di tempat yang berbeda dengan konten yang berbeda juga. Oh, jadi Gilang Dirga ingin memperpanjang usianya di dunia entertainment. Betul, Berarti sudah merasa usianya akan pendek di dunia entertainment ya? Iya, tapi maksud gue. Ada pikirannya gitu? Karena sekarang tuh lu ngerasa pasti. Dulu tuh kita casting tuh kayak pantau gitu. Ke PH ini, ke PH itu. Iya kalau dipanggil, kalau enggak ya gimana. Perasaan kita udah total banget castingnya. Kok enggak masuk nominasi? Kok enggak masuk-masuk? Entah direkam apa enggak. Casternya kan. Terus kadang suka liat gini enggak? Ih kameranya enggak merah lagi. Gue suka lihat itu anjing. Gue pernah. Lu pernah gak? Gue waktu itu casting pertama kali gue inget banget. Jadi di ruangan casting tuh orangnya cuma gini. Ya dah, hah? Maksudnya gimana mas? Iya. Gue gak dapet skrip apa-apa. Nggak ya udah acting aja. Terus masnya kayak noleh gitu, noleh ke sini. Gue bilang kamera kagak dipencet-pencet sama si anjing nih gue gitu kan. Gue yakin banget itu kamera tidak ada. Karena mungkin dia ngerasa dari penampilan gue nggak akan masuk, ngapain gue nyapain badan gue gitu kan. Tapi itu pengalaman kan. Nah kalau sekarang orang tuh viralnya tuh cepat sekali. Oke. Karena banyak platform yang mereka bisa tunggangi. TikTok iya. Selebgram juga sekarang becibun gitu. Influencer, YouTuber, ya apapun itulah. Jadi untuk menjadi public figure sekarang tuh lebih gampang. Tinggal bagaimana nanti lo kuat atau tidak untuk bertahan. Nah, tapi kan mereka biasanya viral sesaat. Dan lo tahu kan, maksudnya banyak banget yang viral sesaat ketika memang ada case yang bikin dia happening aja gitu. Kok lo takut sama hal-hal kayak gitu? Dalam artian mungkin bukan takut tapi gue waspada sebenarnya untuk karir gue ke depannya. Siapa orang yang paling lo ngerasa kalau kayak gue nih, gue jujur-jujuran, gue juga selalu melihat skill dealing gue. Gue sekarang ada di posisi mana, kira-kira siapa yang mirip dengan apa yang gue lakukan dan punya potensi lebih baik dari gue, sehingga gue misalnya harus bikin hal baru. Nah, siapa orang yang lo rasa ini orang personanya bisa seperti gue dan bisa saja menggantikan lo? Hampir semua sih sebenarnya. Cuman kalau untuk laki-laki impersonator tuh si Christo Emmanuel. Tahu kan? Tahu gue. Karena dia impersonator jago banget gitu. Bahasa Inggris dia jago banget. Dan buat akhirnya yang gue lakukan adalah gue harus ambil ilmunya dia. Oh gitu. Nice. Bahkan lo gak masalah untuk mengambil ilmu dari orang yang baru. Gue pertama kali dia muncul tuh gue DM dia, gue bilang, bro, gue ngefans sama lu jago banget impersonate-nya, gue bilang gitu. Mau nggak lu datang ke tempat gue, kita ngobrol-ngobrol, gue bilang gitu. Terus dibalas sama dia, bang, thank you bang, gue juga ngefans sama lu. Ya udah kita ngobrol aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya fans ketemu fans nih. Iya, fans ketemu fans nih. Akhirnya kita dipertemukan di Indosiar pada waktu itu. Jadi ceritanya dia ngeprank gue, dia pakai suara Jokowi waktu itu kan. Cuman gue udah tahu kalau itu bukan suara Jokowi, karena gue impersonator juga kan. Ada titik-titik yang bukan gitu kan. Terus abis itu setelah dari sana kita bikin program How to Become namanya di YouTube gue. Sempat viral How to Become karena tidak ada yang menyamai lah ibaratnya. Gue impersonator, dia impersonator. Kemudian kita juga ada VO talent juga si Bimo gitu kan. Jadi sempat viral. Cuman karena sekarang jadwal lagi nggak bisa satu sama lain, akhirnya kita harus bubar. Nah,
Ada masalah? Nggak masalah, nggak ada. Masalah jadwal doang. Tapi kedipan lo kayak mau berbohong. Enggak, masalah jadwal doang. Jadi kan memang dia dan lain-lain itu emang lagi sibuk gitu. Enggak, tapi maksudnya gini, lo berani gitu mengakui bahwa lo ngerasa, berarti di awal lo ngerasa gini, wah Christo Emmanuel ini bisa menggantikan gue. Bisa, maka dari itu gue bukan berusaha untuk menjatuhkan dia, tidak. Justru lo merangkul ya? Gue rangkul, karena gue harus belajar dari dia gitu kan. Ibaratnya lu belajar dari gue belajar dari lu. Karena kekurangannya di Christo adalah untuk impersonate penyanyi-penyanyi, dia kurang. Tapi untuk impersonate tokoh-tokoh yang lain, dia top banget. Kalau Gilang, kalau ditanya, sebenarnya kita kan harus tahu jualan kita ya. Jualan lo itu dalam nge-host adalah impersonator. Impersonate sebenarnya. Iya. Itu memang lo create apa nggak sengaja ada di salah satu acara, kemudian lo menjadi. Kayaknya ada di salah satu acara aja. Waktu itu tuh di YKS sebenarnya gue di-explore untuk impersonate kan. Impersonate. Akhirnya orang tahu bahwa Gilang tuh bisa impersonate. Nah itu menjadi senjata gue ketika lagi butuh icebreaker. I see. Jadi ketika Ramzi, Irfan, kemudian lagi, aduh ngapain nih, ini kayaknya kaku banget nih ya. Gue keluar dulu sebentar, gue jadi apa gitu. Muncul jadi orang baru. Muncul jadi orang lain gitu, tokoh fiktif gitu. Nah cuman kesininya pun juga alhamdulillah off air gue itu gitu. Kadang-kadang bukan MC. Tapi off air gue adalah nyanyi. Nyanyi impersonate nyanyi. Diundangnya di acara-acara apa? Acara-acara apapun. Wedding juga? Oh iya. Oh jadi Gilang itu lo off airnya nyanyi? Gokil gak? Si aneh. ketemunya aktor, tiba-tiba jadi presenter, terus lo off air nyanyi. Ya keren juga lo ya. Keren. Kalau dulu kan MC off air, MC. Sekarang tuh manajer gue udah gini, ya udah lo mau pakai Gilang buat nyanyi apa buat MC? Udah gitu. Kalau mau pakai dua-duanya, harganya bisa dikondisikan. Oke. Tapi kalau mau satu-satu, harganya ditinggiin sama dia. Impersonate gue dong sekarang? Gak bisa. Loh kenapa? You are one of a kind. Gila. Gak bisa dong. Lu tuh luar biasa. Lu tuh terdepan dong. Gak usah mengalihkan. Iya. Minum dulu. Baru impersonate gue. Gak bisa. Gak bisa. Bisa. Emang lu tuh paling depan lah. Cara ngeles orang bijak ya. Karena kalau impersonate perempuan tuh agak susah buat gue. Apalagi impersonate Jeng Kelin deh. Ini nggak sini nih. Kenapa kayak Cecep ya? Lu inget Cecep gak sih? Ingat banget. Iya mantap nganing PA tuh. Jeng Kelin bisa loh, dia perempuan. Lo bilang impersonate perempuan susah, tapi gue nggak di impersonate sama lo. Iya, karena lu beda sih. Enggak, coba. Nggak bisa gitu. Kenapa sih lah? Susah. Apa sih? Gue kalau nggak bisa melulu. Gue baru ini orang sedih gak di impersonate. Aduh. Impersonating. Karena gue berasa gak punya karakter tau gak? Kalau gak bisa di impersonate. Kok jadi lo yang ngomong? Kan gue gak enak. Tadi gue yang mau ngomong. Iya gue tahu. Nanya dong. Bilang aja dong. Biar gue terima alasan lo. Anjing. Enggak. Karena gue tuh kalau impersonate tuh kadang-kadang beberapa orang harus sehari atau 2 hari ngobrol bareng gitu, tidur enggak, jadi kayak misalkan jalan bareng gitu tuh harus gitu. Susah. Kita pernah berhari-hari loh. Tapi kan kamu jadi Iteng. Iya, impersonate Iteng gue gimana? Tidak bisa Ambu gitu ya. Gitu doang Pak itu mah. Siapapun bisa kalau logat Sunda doang. Tapi bener gak sih gue pernah denger gosip kalau lo pernah suka sama gue? Iya. Kalau dulu lo sempat tidur istirahat di mobil gue bahaya. Udah. Lo gak sadar? Kamu udah ya? Lah kan lo yang suruh, kasian banget kamu nunggu sini. Tapi gue gak gue apa-apain ya? Inul tuh kaya. Gue bisa kalau ngejilat gue pasti dapat duit tuh dari dia tuh. Gue tuh jujur gue kesel sama apa yang terjadi di negara ini. Oke, ini gue suka. Oke.